Oke. Ini dia. Halo, Halo Bang Munci. aman Duh, Lan, kabar baik Lan. biasa kita panggil Bang Munci, malah kalau ini kita panggil Coach. Coach Munci. Hihi. Wah, masih sama-sama belajar. Eh, sekarang lagi di ini, coffee shop ini, Bang. Di Almonds ini Lagi atau? di coffee shop sih, lagi di Elmons Lan. Oke. Nah, jadi teman-teman yang ada dalam live ini, Torang akan sebenarnya membahas tentang seputar dunia bisnis sebenarnya. Apalagi banyak kan orang-orang yang baru mau memulai dan bahkan ada yang sudah memulai tapi mungkin di sini kita akan banyak bicara tentang tips-tips. Nah, jadi ini program namanya Brokoli. Nah, Brokoli ini apa? Satu program tentang ngobrol asik dengan orang-orang lokal yang menginspirasi. Nah, terkadang kan orang banyak nanti mau cari inspirasi ke orang yang jauh sekali di sana. Sementara di sekitar torang ada orang-orang yang sama dengan torang, tetapi mau mulai rebe dulu dan mungkin dari pengalaman dorang yang bisa menginspirasi torang dari torang pe permasalahan dalam bisnis. Nah, di sini kita juga mau memperkenalkan siapa yang sama-sama dengan torang malam hari ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang sama-sama dengan torang ini ada namanya Almontana Paat Cepubi. Cebubi lagi. Mungkin teman-teman bertanya, ini Cepubi gelar dari mana ini? Informasi saja seperti yang tadi ada di dalam flyer yang telah kami bagikan bahwa Bang Monci atau Coach Monci ini adalah owner dari Almonds Coffee and Roastery, di mana juga beliau tidak hanya mainnya di hilirnya tapi main di hulu. Beliau juga sebagai pengusaha tani kopi Arabica Tomohon. Dan teman-teman tahu, wah saya ketika banyak kenal Bang Monci dengan peluang di kopi Arabica yang dikembangkan itu luar biasa. Yang orang-orang lain tidak melirik karena tidak tahu datanya, tidak tahu permintaannya, tapi Bang Monci punya. Nah, caranya seperti apa? Kenapa Bang Monci tahu? Mari orang sama-sama ngobrol asik dengan Bang Monci. Oke, Oke, Bang Monci. siap. Ya, Nah, gimana ini Lan? mau tanya. Tadi kita sempat bilang bahwa Bang Monci punya double degree sebenarnya. Cepubi dan Cewubi. Coba bisa jelaskan itu apa itu Bang Monci? Ya, kalau C Pubi kan certified wirausaha unggulan Bank Indonesia itu yang CUB ya. Tapi kalau Iya. yang C Pubi itu certified petani unggulan Bank Indonesia. Jadi sama kayak Bang Orlan juga kan, maksudnya kita di Cepubi itu bareng, kita mengikut pendidikan bareng, tapi kita udah ngelaluin proses dari pelatihan dan pendampingan itu. Jadi pendampingan sebagai petani, pengusaha tani, kita udah ngelaluin bersama program Bank Indonesia lewat petani unggulan Bank Indonesia. Jadi Bang Munci ini adalah salah satu peserta yang luar biasa. Kita itu sama-sama ikut kegiatan dari Bank Indonesia untuk pelatihan selama setahun. Jadi program Bank Indonesia itu ada dua untuk program unggulan UMKM. Itu wirausaha Bank Indonesia sama petani unggulan Bank Indonesia. Dan Bang Monci satu-satu peserta yang mengikuti dua program sekaligus. Asik, keren sekali itu seru ini. Nah, informasi Bang Monci ini lama tinggal di Jepang, teman-teman. Bang Monci lama tinggal di Jepang dan akhirnya datang langsung bergelut di dunia kopi. Bang Monci, bisa ceritakan kenapa memilih dunia kopi? Pertama gini, sebenarnya kita tuh di Jepang udah mikirin konsep gimana kalau buka kafe di Jepang. Cuma waktu masih di sana, karena masing-masing kan saya istri juga punya pekerjaan masing-masing, kita nggak bisa fokus, di kopinya. Nah, waktu tahun 2015, 2016 kita ngambil sertifikat tentang kopi spesialisnya. Kopi spesialisnya itu selama hampir setahun.
Jadi dari teori-teori sampai saya praktik-praktik lapangannya begitu. Nah, kita ngambil di situ dan 2017 itu 2016 akhir kayak gimana ya? Pakai ada panggilan hati lah, maunya panggilan hati untuk Ya. pulang lah, mau pulang ke daerah, pulang ke tempat asal dan bangun tempat sendiri. Maksudnya eh, kayak ada sih yang maksudnya ada panggilan hati lah, panggilan hati untuk saya harus pulang melihat potensi yang ada di sana, kopi sama ketinggian di Kota Tomohon juga menunjang. Ya udah kita mulai dengan cafe roastery aja dulu. Masalah kebunnya bisa apa ya maksudnya bisa berjalan seiringan dengan itu. Oke. Wah, Pas keren pulang, ternyata. Heeh. pas pulang Ya, kita nggak langsung buka kedai kopi gitu nggak. Jadi ada beberapa plan A yang pada akhirnya jadi plan Hah? Z. Wih, gimana itu Begitu bang? jadi bener-bener apa yang kita rencanain ternyata Tuhan punya rencana lain juga maksudnya dan kita harus lalui kalau nggak kita harus lalui mungkin Elmons Coffee ya belum berjalan 4 tahun maksudnya selama ini kita udah jalan 4 tahun belum tentu kita mampu jalan usaha apalagi tanpa gula kopi-kopi yang dengan sortiran-sortiran yang Iya. lebih detail lagi maksudnya nggak biji kopi yang nggak terserang hama baru biji kopi yang nggak pecah. Nah, itu kita harus sortir yang lebih bagus lagi. Nah, itu tantangannya jauh lebih besar. Tapi ketika kita berani menghadapi, ya tetap aja maksudnya kayak Tuhan buka jalan terus. Gitu. Itu dari Oke. awal kita pulang dari Jepang ke sini. Ah, keren, keren. Nah, jadi teman-teman, saya itu banyak bicara dengan Bang Monci tentang perkembangan usahanya. Nah, waktu Bang Monci kan kita tahu bahwa waktu pandemi, selama pandemi ini banyak sekali usaha baru muncul, ya kan? Ya, Baik usaha di sektor pertanian maupun usaha di di bidang-bidang yang hilirnya. lain. Nah, tetapi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah usaha, kita lihat juga banyak sekali usaha yang mati. Betul enggak, Bang Monci? Yang Ya mulai itu gulung maksudnya tikar. kalau di Tomohon sendiri memang banyak maksudnya usaha yang baru muncul apalagi coffee shop. Coffee shop Iya. karena beberapa coffee shop itu yang ada di Tomohon ikut kelasnya kita, latihan di kita. Jadi mereka pada munculan nih. Maksudnya kita konsepnya gimana supaya anak-anak muda bisa menghasilkan dari dunia kopi. Nah, sekarang tuh kalau yang berjaringan sama kita di Tomohon itu ada sekitar 12 kedai kopi. Dari 12 ada kedai kopi. beberapa yang belajar dari kita juga. Oke, keren sih, Ya, keren. kembali lagi Eh, maksudnya tujuannya kan membangun mindset anak muda dulu kan, membangun misalnya daripada kita nggak tahu ngerjain apa ya, nih hal-hal simple yang bisa menghasilkan duit, apalagi misalnya kayak kemarin PPKM, saya sempat maksudnya kita sempat tak ikut dengan sesuatu itu maksudnya tergiur lah dengan protes-protes soal regulasi ini apa semua, iya, tapi pada akhirnya betul. menemukan solusi karena Nah, regulasi kita nggak bisa lagi ibaratnya protes lah regulasi ini apalagi PPKM kan kayak gitu kita nggak bisa dari situ gimana mindset kita kita rubah jadi Elmons tuh pertama bukanya jam 3 sore setelah PPKM setelah PPKM kita bukanya dari jam 8 pagi. Jadi oke, jamnya kita cepetin. cepat. Nah, dari situ emang 2 minggu itu kayak apa ya maksudnya beradaptasi orang datang atau enggak. Tapi selama bertahan, pada akhirnya orang udah tahu maksudnya oh kita udah buka jam 8 pagi. Dan pada akhirnya menemukan customer-customer di pagi kayak gitu. Ada yang Oke. saya sehari boleh 2 kali datang kayak itu pagi sama sore datang juga. Nah, ya, itu berdampak juga dengan pendapatan, Kang. Betul kan, Bang Munci? Dengan pendapatan usaha. Pendapatan sebenarnya enggak juga maksudnya pada akhirnya di saat kita rubah justru sama bang mungkin ada beberapa hari yang meningkat jumlah Ah, ya. penjualan dan kita harus kuat di gaya marketing juga maksudnya Iya. marketing maksudnya di Instagram lah Instagram baru di Google sama Facebook kayak gitu lebih
ya lebih kreatif, malah menjadi tantangan untuk jadi lebih kreatif daripada Iya, kita mengeluh, betul sementara betul. mengeluh sama-sama nggak punya solusi juga kan, maunya kayak Iya. gitu. Oh, Jadi tidak pasrah dengan keadaan, tapi iya, bagaimana cari solusi sendiri, ya kan betul. cari Nah, Bang solusi. Munji, waktu lalu kita sempat ngobrol kan, eh, waktu PPKM ada banyak usaha omsetnya menurun. Bahkan coffee shop yang satu usaha dengan Bang Monci itu banyak yang bahkan gulung tikar. Nah, sementara waktu kita ngobrol, kata Bang Monci, pendapatannya tetap, bahkan ada peningkatan dengan cara-cara yang Bang Monci lakukan, betul kan? Eh, Iya. Sebelum melakukan semua itu ada enggak riset-riset atau apa yang mengunci lakukan sehingga pendapatannya tetap dan bahkan cenderung meningkat. Bagaimana Bang Munci? Jadi pertama tuh misalnya kan kita dari hmm, jarang banget orang pakai ruangan dan orang pakai kedai untuk pertemuan. Kita Iya, bikin pagi-pagi siang itu bikin aja acara pertemuan kayak gitu kan. Baru iya, beberapa komunitas budaya, teman-teman komunitas budaya sering sharing. Ya udah, makanya kalau komunitas kan bicara komunitas budaya tuh jangkauannya luas kan, nggak cuma di Tomohon, tapi iya hampir betul. seluruh satu Sulawesi Utara lah. Jadi kadang kayak ketua GMNI yang Juan Ratu sering Iya, sharing-sharing di sini. Jadi mereka juga udah tahu maksudnya ketika pandemi ini hal-hal apa yang harus kita lakukan. Misalnya eh, tuh kita harus buat ini. Jadi teman-teman budaya juga punya program yang berbeda, maunya gitu. Kita secara oke. nggak langsung ketika mereka datang kan paling 5-10 orang datang. Nah, Iya, di satu sisi ketika kita jual kopi susu, kita udah dapetin 100.000 lah kalau harga 10.000 kan. Nah, iya. sementara ada lagi customer-customer yang lain, misalnya beli biji kopi, beli apa? Karena justru PPKM yang beli biji kopi itu banyak yang biasa seduh di rumah. Nah, Iya, kita betul. lebih menyebarkan ke luar Sulawesi Utara kayak Oke. gitu. Nah, jadi eh, apa usaha Bang Munci bukan cuma tentang di kafenya saja kan, tapi ada penjualan biji Recipe kopi, betul kan? biji Nah, kopi. ya, yang sudah di roasting kan, biji yang sudah di roasting. Nah, Iya. Bang Munci bagaimana? Tadi kata Bang Munci pasarnya kebanyakan di luar. Bagaimana cara Bang Munci mencari pasar di luar? Apakah ada data-data permintaan atau seperti apa? Jadi kayak di Instagram kan, kita ngelihat tuh ada Instagram, ada insight-nya. Instagram insight itu kan membantu kita ngelihat berapa umur orang yang datang di kedai kita, baru berapa yang melihat akun kita. Jadi dengan begitu kita bisa ngelihat nih, buka jaringan di luar kayak kalau kita udah punya jaringannya di Kalimantan, Bali, Jakarta. Yang terutama sih bentuk jaringan supaya ada orang yang mau mempromosikan kita di luar kayak gitu. Oke. Jadi Oh, ada jadi teman yang di kuncinya adalah Jakarta. jaringannya. Oh, makanya itu yang kita sempat ngobrol waktu itu. Sebenarnya usaha-usaha kecil ini kalau kita bikin kayak kopi kan, satu komunitas kopi. Jadi sekalipun kita belum terlalu besar lah, tapi setiap sudut kota itu ada yang jualan kopi, ada yang jualan kopi. Kita itu sebenarnya bukan lagi usaha mikro, tapi sebenarnya usaha yang sudah makro dalam satu kota yang semua itu berjaringan. Jadi saling Oke. membutuhkan kayak gitu. Nah, seandainya konsep kayak gini diterapkan di tiap-tiap kota, pasti nggak ada yang istilahnya mengeluh-mengeluh soal pendapatan omset rendah atau apa. Iya, Kan betul, gitu. betul. Apalagi sekarang semua Instagramable. Jadi Oke, itu betul. sih yang terbentuk di Kota Tomohon sebenarnya kopi yang saling berjaringan dan bukan jadi kompetitor. Ya, betul. Itu. Kolaborasi ya Kang Bang, lebih tepatnya Justru yang kolaborasi itu berkompetisi. yang harus jadi kayak misalnya kan, oke, waktu kemarin kita sempet ngasih ke beberapa kedai secara gratis untuk eh, inilah modal buat PPKM, atau misalnya eh, jangan jangan sampai mereka ngeluarin banyak di tenaga kerja tapi penjualannya sedikit Oke. Nah, kayak gitu namun kan. sih ini sharing sedikit di tempat kami kalau di wilayah Modo Inding kan lebih banyak komoditinya hortikultura Jahe kan. kan. Jahe, bawang, sayur-sayur itu banyak. Kalau saya lebih khusus jahe, lebih khusus ke jahe. Tapi begini, bagaimana kira-kira kita melihat peluang?
Kan begini, kadangkala petani sudah siapkan bahan, barangnya, produknya, tapi belum tahu mau jual kemana. Apa sebaiknya kita tanam dulu, kita hasilkan dulu produk baru jual, atau kita cari pasar dulu, baru kita adakan produknya. Bagaimana Bang? Dari Bang Monci. Sebenarnya kalau kita kan bisa ngitung waktu panen tuh, maksudnya waktu panen itu, tapi ada beberapa sampel sisa kan, maksudnya Iya, itu bisa kita bentuk jaringan di misalnya di restoran atau misalnya di pasar langsung kan gitu. Dengan bertahap, maksudnya oh kita mau coba masuk di restoran yang menggunakan jahe merah cukup banyak. Satu ya, kali ngambil misalnya 1 minggu bisa sampai 10 kilo itu atau 20 kilo. Oh, seandainya beberapa restoran kita bawain langsung bukan dari pengepulnya, justru yang lebih yang lebih untung itu di petaninya kan, di pengusaha taninya, karena iya langsung ke betul. end user, bukan lagi ke tunggu tunggu tiba atau apa. Gimana kalau kita yang sekalian bawa? Iya Memang butuh betul. perjuangan, tapi kan lama-lama kita udah mampu nge-manage. Ya udah, misalnya ada temen yang bisa bawa ke Tomohon misalnya, masuk di restoran Iya, ini. Nah, ya udah titip ke dia aja. Tapi bisa harga bisa misalnya untuk bayar cash atau transfer itu bisa nego kan, mau iya. transfer dulu atau misalnya nanti kayak gitu. Nah, Nah, untuk ini pasar-pasar kan bisa kayak bisa tembus pasar ke pasar Tomohon secara langsung. Maksudnya kita nggak usah takut sama pengepul-pengepul yang udah duluan jualan di situ. Orang kita pengusaha taninya kok begitu. Jadi ya begitu betul, lah. betul. Orang yang DP petani, masa ada orang tuh mau larang-larang orang berjual di pasar, itu kan nggak bisa. Nah, jangan sampai itu yang maksudnya jangan sampai ada VOC lain di orang Ya, diri sendiri begitu lah. ya. Nah, kenyataannya juga gini, Bang. Kadang kala kan petani itu kita tahu petani banyak yang usianya sudah tua ya kan. Dan banyak mereka cuman berpikir hasilkan produk saja. Kalau masalah jual ya kadang-kadang mereka malas, kekurangan informasi pasar. Nah, di sini harusnya perannya anak-anak muda atau mungkin Iya, anak-anak dari petani itu kan, Bang. Tapi kenyataannya tapi sekarang sangat sedikit. Betul? Sangat sedikit anak-anak petani yang mau bantu orang tuanya. Lebih khusus masalah pemasaran. Bagaimana Bang Munci melihat ini, Bang? kalau itu sih sebenarnya dari niat kita buktiin aja dulu lah. Maksudnya orang buktikan dulu bahwa orang sebawa diri langsung dengan harga yang justru sesuai dengan pasar Tomon. Misalnya pasar Tomon Goraka 1 kilo Iya, 15.000 atau begitu. Misalnya iya, dari Modo Inding orang bawah, orang hitung juga DP bensin berapa, yang orang iya, buat jadi berapa karung, atau misalnya ada 1 ton. Apa iya itu betul. DP hitung-hitungan masuk enggak ketika dijual 12.000, sehingga orang yang berjual di pasar jual 15.000 atau ada keuntungan 3.000 per kilonya di pada orang. Jadi Iya, itu hal-hal yang maksudnya maksudnya lebih lebih simple tapi lebih jelas DP. iya betul Orang betul. boleh hitung dong DP HPP. Jadi orang mau ambil berapa DP harga begitu. Iya betul. Daripada orang terus bergantung ke nanti tunggu auto sandar di kebun Ya, orang ambil. Itu sih sebenarnya peran anak muda itu lebih penting di sini di soal marketnya, karena ya orang betul orang betul. tua terus terang memang secara kenyataan so malas mengurus barang-barang itu. Maksudnya, Iya aduh, betul betul. apalagi ini mau bermain Instagram atau misalnya mau bermain Facebook. Jadi ketika orang ada kelompok tani muda, yaitu jadi orang punya tugas masing-masing. Minggu sekian setelah panen, orang bawa di pasar ini. Baru kan bisa ada berapa arah kan, apalagi dari Modo Inding nih, Iya bisa ya. ke kota. Kan orang di kota misalnya ada Pak Fatli itu, ada event Tompe Event, bang satu event. sedang di petani unggulan. Jadi nanti dia maksudnya orang kasih ke dia sudah orang HP harga pokok atau tompe harga penjualan ke dia sekian. Dia mau tambah berapa ribu terserah, tapi pengusaha tani itu nggak rugi juga kayak gitu. Iya betul. Baru kita bisa minta tolong ke teman-teman petani yang di Kota Mobagu, siapa yang punya jaringan masuk ke pasarnya kayak gitu. Ya betul. Nah itu Ya memang memang bagian-bagian dari riset pasar ya kan bang, untuk mencari jaringan, informasi kebutuhan di daerah ini berapa kira-kira, dan uh, jalur distribusi seperti apa yang bisa kita uh, pakai ya kan jadi bang untuk efektif. sama
sama rupa orang Solia tuh teman di Langwan. Dia jual tomat atas jam 1 subuh, dia so ada di pasar Jengki jam 1 jam 2 subuh waktu kemarin dong. Membayangkan kalau dia langsung bawa, dan kebetulan DPB so ada kegiatan dia di Manado, dia langsung bawa itu 1-2 ton dengan harga tomat 50.000 per case. Tapi dia yang bawa, bukan lagi pengepul. Iya, Gitu betul. lah. Nah, jadi sebenarnya konsep seorang pengusaha tani tidak lagi bergantung kepada orang lain sebenarnya kan, Bang. Dalam arti Iya, pemasaran misalnya tengkulak, tetapi iya. berani. Tapi lebih Berani. banyak di sini sebenarnya keterlibatan dari anak muda tani kan, Bang, untuk Oh. menguatkan proses hilirnya sebenarnya untuk proses pemasaran sampai ke end user. Jadi Iya. fanpage kan, kayak fanpage itu Ya, kita orang boleh pakai hashtag kan, hashtag misalnya jahe merah unggulan Sulawesi Utara, begitu betul. orang bagi dan baru jahe merah Modo Inding. Jadi ada beberapa kata-kata search engine yang Kunci. orang pakai itu yang Iya. orang pekut latih kan, maksudnya apa yang orang pe search engine orang mau pakai di pat orang pe Google, sehingga dia bisa terkonek pat orang pe YouTube sama Facebook. Oke, Begitu betul. juga lah maksudnya, kayak rupa torang, maksudnya rupa dong Bang Orlan kan boleh mau baking misalnya sebuah artikel yang menceritakan tentang keberadaan Modo Inding dan jahe merah. Iya, betul Ya kayak sekali. gitu. Dari DP kebudayaan. Jadi orang akan lebih tertarik mau lihat, wih, kayaknya ini Storytellingnya bagus dari ini. produk kita ya, Bang. Story kita Storytellingnya. ceritakan. Uh. Betul. Jadi di situ dari misal jahe merah yang belum diolah sampai jahe merah yang mampu misalnya bikin kayak di sushi misalnya, kalau rupa di sushi ada jahe yang diiris-iris buat penghilang rasa enek lah. Itu Hmm, jahe kayak, jadi jahe kayak campur cuka, pokoknya enak lah pokoknya kalau makan makan mentah itu enak. oke. Terus cara packaging jahe merahnya, misalnya kita sekarang kan udah banyak tuh bisa pakai vakum buat di apa, buat dipadetin lah, maksudnya nggak masuk angin di dalamnya kan, di plastiknya. Iya, Itu lebih lebih mantep buat buat orang baking hal-hal yang begitu, karena pertama dia nilai jual sebeda. iya betul. Dua, dia so higienis secara DP pengepakan. Sudah ada udara yang masuk kan, begitu. Iya betul. Sudah lebih bersih Bisa lagi juga kan, Bang? menyentuh, misalnya pasar, atau misalnya ada 500 gram, jual per 500 gram sama jual per 1 kilo. Karena kan kebutuhan orang-orang belum tentu 1 kilo. Ada yang Iya cuma betul. butuh 500 gram. Gimana kemasan 500 gram itu, ketika dibeli 2 pak, dia jauh lebih untung daripada 1 kilo orang beli. Oke. Ya. Jadi tadi kita banyak bicara. Jadi dalam rangka membangun usaha ada beberapa riset yang bisa kita lakukan baik secara langsung ya Kang Bang, membentuk jaringan, kita turun langsung ke lapangan mencari informasi data apa kebutuhan dari produk kita. Kemudian juga ada bisa melalui media sosial misalnya Media Instagram tadi, sosial. ya sosial media Instagram atau Facebook yang biasa kita buat fanpage untuk melihat sejauh mana kebutuhan produk kita dan berapa banyak permintaan ya kan Bang. Nah, selain itu yang Bisa bikin dilakukan itu dalam juga rangka kan. riset, Bisa bikin anu juga lah, maksudnya Google Bisnis untuk jahe Google merahnya. Business. Google Bisnis untuk jahe merah, jual jahe merah. Jadi di situ kita bisa ngelihat berapa ribu orang yang ngelihat profil kita. Itu ibaratnya kalau di usaha di bisnis ya, kalau di Wubi itu ada istilahnya prospek. Prospek per bulan misalnya 10.000 orang. Tapi dari 10.000 orang itu, misalnya ada 5% yang mau membeli. Itu kan salah satu keuntungan juga kan, ketika dari 10.000 Iya, ada yang 5% orang yang mau membeli secara langsung. Di situ kasih kontaknya, hubungi Instagramnya, hubungi Facebooknya, kayak gitu. Jadi nah, lebih, soalnya hal dasar di search engine itu sangat membantu. Jadi search engine optimizer itu maksudnya kan gimana ketika kita ngetik di Google, apa nih tentang jahe yang paling atas nih yang muncul, kayak gitu kan. iya. Nah, Itu selain kita lebih memudahkan. menggunakan perkembangan teknologi, penting juga nggak Bang kita kayak
ikut forum grup discussion atau pelatihan kayak misalnya untuk kopi, khusus untuk kopi, perlu nggak kita ada ini sama-sama bicara tentang perkembangan dunia kopi dan bagaimana permintaan pasar? Penting nggak, Bang? Saya itu antara penting nggak penting juga. Maksudnya kita lihat dulu, maksudnya tujuannya jelas nggak? Ada Iya. bayarnya nggak? Gitu. Ada pembelinya nggak? Jangan nanti Oh, kita overstock, pembelinya nggak ada. Kayak gitu. Kita udah misalnya bicara soal pasar luar, misalnya pasar, apalagi pasar ekspor. Udah ngomong ya. soal itu, pada akhirnya itu cuma jadi surga telinga, tapi nggak ada realisasinya. Pengalaman ya, Bang. Pasti pengalaman. Eh, Nggak sih, kita ngelihat kenyataan aja maksudnya. Kenyataan betul. eh kita ngelihat kenyataan yang real-real aja lah maksudnya. Ya. Misalnya rupa orang, ya siapa yang mau orang PP kopi no, maksudnya misalnya waktu Elmons buka, orang pasang harga per cangkir 18 sampai 25 ribu tahun 2017 itu, banyak orang bilang mahal. Orang kedai kopi banyak orang bilang mahal. Terus setelah itu di 2018 mulai bermunculan tuh kopi-kopi, orang pasang harga jauh lebih dari tongpe harga. Jadi itu relatif kan, maksudnya nggak lagi Hmm, bicara soal harga, pada akhirnya ada yang lebih mahal dari tongpe kedai kopi. iya. Begitu dah. Jadi yang orang justru angkat sekarang, bagaimana 18, misalnya satu cangkir 18 ribu, berarti orang yang orang target, orang yang menyediakan 18 ribu untuk satu cangkir kopi. Iya, betul kan. Eh, Lebih begitu Nah, dah. Eh, Jadi oke. Jadi apa itu ya? ada DP, misalnya DP target orang. Oh, orang membutuh orang yang sudah berpenghasilan. Atau bukan iya. yang masih mengharap uang dari orang tua. Masih minta-minta duit ke orang tua, tuh nongkrong di kafe. Nah, itu tuh bukan saya kalau rupa orang mau kejar itu, ya silakan. Tapi keberadaannya pasti banyak anak muda yang nongkrong itu cari wifi. Kan kayak gitu. Betul Cari sekali. wifi, sementara uangnya beberapa mungkin masih minta ke orang tua, bukan uang sendiri. Iya. Itu yang harus kita lihat dari customer segmennya. Jadi Iya. kita kejar pasar yang udah berpenghasilan per bulan 3 juta. Dia udah mampu membeli kopi seharga 18 ribu misalnya, atau 25 ribu. Jadi jelas pasarnya kayak gimana. Oke. Jadi memang betul di tahap awal usaha segmen pasar itu harus betul-betul dipetakan baik-baik ya, Bang. Jadi Ya, jangan nggak hanya sekedar yang penting usaha kita sudah bangun, tapi udah kelihatan jalan. banyak orang, tetapi omsetnya nggak ada Eh, eh. gitu kan. Kayak gitu. Iya. Jadi Banyak. kita kelihatan misalnya kafenya misalnya oh rame, tapi ternyata 4 sampai 6 jam anak-anak muda duduk kayak gitu kan. Nah, itu realita aja, maksudnya pada akhirnya kita ngebayar tenaga kerja yang banyak, sementara pembeliannya cuma sedikit. Ya, benar-benar. Itu banyak yang terjadi sih, Bang. Apalagi di Nah, Kota makanya Manado. Mm-mm. apalagi kalau misalnya nggak tahu soal manajemen manajemen bisnisnya, soal kedai kopi, kan kayak gitu. Oke, Iya. kita bisa jadi barista, kita bisa jadi apa, bisa lah maksudnya seduh kopi enak, baru bisa Iya. ngegambar latte yang bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya omset itu nggak meningkat, sama aja bohong kan. Maksudnya Iya, betul. kita itu udah bicara di sisi pengusaha, misalnya bukan lagi soal oh saya jago seduh kopi, saya jago apa bikin latte art atau apa, tapi kita udah bicara soal bisnisnya Iya, kayak gitu. oke. Nah, banyak sekali yang kita bisa belajar dari Bang Munci ini, teman-teman. Karena kurang lebih berapa tahun Bang Elmons jalan? 4 tahun ya, Bang? Sekarang udah jalan 4 tahun. Nah, untuk pengusaha tani, maksudnya itu kopi Koya dulu itu cuma dihargain 15 ribu ketika petaninya coba masuk ke Per kilo restoran nih, atau Bang. tempat 15.000 per kilo. per kilo green bean. Green bean, 2000 green bean. 2017 kita masuk, kita ajarin pelan-pelan tapi pakai harga juga. Pokoknya orang masuk ke Koya, petaninya juga orang bimbing pelan-pelan, baru dari pertama soal eh, soal
harga kualitas green bean-nya, kualitas. biji kopinya, kualitas biji kopinya. Waktu itu memang benar-benar belum tahu petaninya soal oh yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Nah, kita mulai ajarin maksudnya oh ini yang jelek, ini yang kurang bagus, maksudnya ini yang paling bagus. Terus yang kita kasih harga kalau Bapak mampu sortir yang seperti ini, kita naikin harga per kilonya 45.000. Waktu itu start di situ. Wah, Nah, dari 15.000 ke 45.000 bang. iya, Wih, dari 15.000 ke 45.000. Karena ini biji kopi Arabica. Arabica Nah, ya. dari situ kita mulai ajarin pasca panennya kalau dibikin dari sini petik merah, dirambang dulu baru kita kupas pakai apa bisa kita cuci bersih, lendir-lendirnya dikeluarin baru jemur sampai kadar air yang sekian dan siap disangrai, misalnya habis ditumbuk langsung siap disangrai, kita naikin nih sampai ke harga 95.000 waktu itu. Wih, Jadi keren keren. ya saya orang main fair ke petani maksudnya main fair ya orang dia semampu baking sampai situ kenapa orang nak mau hargai karena begitu Iya, itu ya benar enggak sekali. sehingga sekarang itu harga kopi Koya dia sampai 125.000 kalau nggak salah DP Green Bean. Cuma Green itu bean bukan orang yang 125. pegang, bukan orang lagi yang pegang semua, dan maksudnya orang sih masuk ke orang. Nggak, justru sekarang petani lebih bebas mau pasarkan kemana, tapi dengan harga standar yang begitu, sehingga ketika ada tengkulak mau coba masuk, misalnya ada pengepul yang mau coba masuk, orang punya standar harga itu sendiri. Nah, Keren keren. sekarang tantangan ke pengusaha taninya, ke petani-petaninya apa? Bagaimana mencoba konsisten dari rasa itu. Pasca panennya harus lebih bagus, konsisten rasanya. Jadi nggak Iya, cuma sekedar bicara, oh kopi Minahasa Koya udah baik, begini-begini. Enggak. Kita itu masih punya tantangan gimana konsisten pasca panennya itu harus sesuai terus. Kalau enggak, ketika petaninya berbangga dengan kopinya enak, terus tiba-tiba soal pasca panennya udah menurun, ya orang akan mau beli dengan harga murah. Apalagi misalnya betul. nih, oh ternyata kopi Tomohon yang sekarang lagi misalnya kita kembangin, oh punya punya cita rasa yang lebih bagus kayak gitu, dan Iya, berhak mendapat harga sekian, misalnya begitu dari pembeli berhak mendapat harga sekian. Nah itu kan nggak bisa dipungkiri lagi, maksudnya nggak bisa, iya oh betul. orangnya yang mau beli dengan harga segini tanpa harus ditawar lagi, maksudnya kayak gitu kan. Iya betul. Jadi sekarang intinya bagaimana masyarakat dan pengusaha-pengusaha tani itu harus sejahtera. Nggak boleh lagi dikontrol sama orang-orang yang lebih banyak uang atau misalnya Nah, dia sepakat bang, orang-orang yang sepakat. berpengaruh kayak gitu. Kita itu pengusaha tani bebas, maksudnya bebas merdeka lah istilahnya kalau dari yang bahasa-bahasa sastra ya petani bebas merdeka. Nggak Iya, ada yang boleh kontrol mereka, maksudnya eh, oh harus ikut ini enggak. Sekarang intinya mau beli atau enggak, kalau enggak ya enggak usah. iya betul, Sing. Begitulah. Kalau orang so tanamkan itu dari orang pe kualitas diri ke orang pe kualitas produk, ya pada akhirnya pasarnya orang akan terbentuk Iya, sendiri. oke. Dan harga yang misalnya, oh ternyata orang pe jahe merah boleh laku di harga 15.000 per kilo atau 20.000 per kilo. Mau di pasar yang di pasaran itu so harga-harga murah. Mar kalau orang mau beli harga 20.000 per orang, tetap dong mau beli harga 20.000. Iya betul betul. Ini usaha Nah, jangan sekali-sekali bersaing harga. Ketika di toko sebelah lebih murah, kalau orang mau coba mesti lebih murah dari orang. Itu di saat itu orang pe posisi semula lebih murah dibanding usaha-usaha yang lain. Sehingga orang oke. akan mutus orang mau beli dengan murah. Beda kalau misalnya orang sepunya perkebunan sendiri, kung dia Iya, peluas dengan dia hasil produksi, per tahun itu misalnya semampu mencapai 3 ton per tahun. Kalau misalnya di iya, kopi nih, kalau di kopi itu per tahun itu semua menghasilkan 3 ton, orang mau kasih murah atau misalnya mau kasih yang harga di bawah, itu tidak masalah karena apa? Orang lagi so nak beli green bean kah? Pak iya. orang pak petani-petani di luar apa semua tambah misalnya kalau green bean dari daerah-daerah luar kan, maksudnya di luar Sulawesi Utara, orang terjebak di masalah pengiriman, ongkos kirim yang terlalu Iya betul. mahal. Oh, begitu.
Nah, jadi bagaimana sekarang orang kembangkan orang produk-produk pertanian yang nantinya orang yang ndak mau bergantung pak daerah-daerah lain, mau cari orang masih ada, mau cari misalnya bawang merah atau daun bawang, orang masih Iya. ada. Yang ndak lagi mau bercerita, oh mau tunggu jo dari luar atau apa mau beli. Nah, apalagi sekarang orang so mengenal soal pembuatan pupuk organik cair secara mandiri, kan begitu. Iya, betul. Pengembang biak, Apalagi kan sekarang Sapodi meningkat kan Bang 20% itu. Jadi petani-petani lebih susah sebenarnya kalau mau mengandalkan kimia. Jadi eh, ini kesempatan kita untuk beralih ke apa? ke Ke organik organik. kan. Nah, Tetapi sekarang kan ini memang kayak kenyataannya misalnya, Bang begini. Masih kurang orang apa? Contoh role modelnya masih sedikit untuk itu. Makanya masih iya, banyak yang takut. Tapi Bang Monci adalah salah satu orang yang sudah berani untuk terjun dan bisa juga dikatakan role model karena sudah melaksanakan itu ya kan Bang. Nah, jadi keren sih orang Bang. bisa bikin itu maksudnya kayak pengembang biak eh, mikroorganisme sendiri kan dari Mikroorganisme. pelatihan-pelatihan fobia baru POC bagaimana maggot menghasilkan tuh mampu menghasilkan Iya, POC for orang sendiri tanpa harus orang mau beli. Bagaimana harus. mau bikin pupuk kompos yang DP ternyata kandungan NPK alami itu so ada di dalam tanpa harus Iya. menunggu NPK Mutiara 25-25 Nggak begitu tuh. gantung ke pupuk kimia Heeh. Bang ya. Nah, Nah, terutama yang jadi sempat orang udah pelajari dan waktu ya. kemarin. Nah, berarti sebenarnya selain kita lihat peluang pasarnya Bang ya, setelah kita riset permintaannya, oh ternyata misalnya kopi, oh ternyata kopi memang banyak permintaan. Tapi di sisi lain yang saya kutip tadi dari Bang Monci juga tentang kualitas produk yang dijaga. Nah, ketika kita sudah mampu membranding produk kita dengan kualitas yang bagus, pasarnya pasti akan terbentuk dengan sendirinya, betul ya Bang? Kalau dari Iya. pengalaman Bang Monci. Nah, Dari keren keren. pengalaman saya seperti itu. Jadi eh, masalah harga sebenarnya kita nggak usah takut masalah harga. Yang Oke. penting tunjukin dulu kapasitas diri sama kualitas produk kita. Di situ ya maksudnya harga itu datang sendiri. Di saat kita bilang, oh harga kita sekian, maksudnya harga kita sekian, terserah. Kalau mau beli nggak boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa karena ada yang udah rutin ngambil produk kami kayak gitu. Iya. Oke. Oke, Kadang senang sekali. orang kayak apa ya? Kayak Gimana nakut-nakutin kita kan, oh di kan sana murah, harga? di sini murah. Iya, betul Nggak betul. usah takut sih. Bicara soal Siap. kualitas nggak usah takut. Oke, keren sekali. Ada banyak sekali yang boleh kita belajar dari Bang Monci, Coach Monci. Ini nantinya akan buat satu lembaga Masih di dalam perjalanan. Iya, kan memang semua orang belajar, siapapun dia sampai kecuali dia meninggal, ya kan Bang. Nah, jadi banyak sekali Tapi yang kalau teman-teman, menurut orang tuh bisa, orang kan ya, bukan anak-anak akademisi lah begitu. Orang itu iya, cuma karena pembuktian-pembuktian empiris, maksudnya iya, begitu. Karena betul. bukti-bukti yang orang coba, oh kayak begini. Akhirnya itu jadi satu keunikan for orang. Mudah-mudahan juga pengusaha-pengusaha tani yang lain, apalagi for Dongbang Orlan di Modo Inding yang jadi juga motor for anak-anak muda di sana Iya, boleh maksudnya boleh menemukan peluang-peluang itu yang penting ya orang cari tuh orang unggulan begitu orang keunggulan sekarang apa begitu oke, dan maksudnya bolehlah bang maksudnya kan kayak pertanian organik jahe merah organik lebih lebih apa ya maksudnya lebih fokus ke situnya aja nanti kita kopi juga oke, kopi organik cabai organik. oke, siap. Nah, senang sekali, banyak sekali informasi yang boleh kita dapat dari Bang Monci, bagaimana beliau memutuskan untuk kembali ke daerah dan kenapa memilih kopi dan bagaimana dia melihat peluang pasar di sini. Ada banyak sekali yang boleh kita dapatkan. Tapi tentunya ada banyak sekali hal yang sebenarnya kita ingin apa sampaikan, tapi kita terbatas oleh waktu ya Bang Monci. Tapi Oke lah kita semoga bikin next time diskusi-diskusi lagi ya. ya, ada diskusi-diskusi lagi dengan tema-tema yang lain. Ah, tapi Bang Munci kira-kira closing statementnya tentang bagaimana riset pasar penting untuk pengembangan usaha kita atau baru memulai. Kira-kira bagaimana Bang? Riset pasar itu penting untuk data, untuk sebagai data saja. Tapi pada akhirnya ketika kita mempunyai keunggulan, kita bisa menentukan ke end user harga kesepakatan yang bisa terjadi di antara proses jual beli itu. Jadi lebih intinya kita cari ke end user, bukan End lagi user. ke
langsung ke misalnya bukan lagi ke pengepul karena kadang petani juga nggak tahu harga sebenarnya di pasar berapa. Iya, Gitu betul. kan. Jadi lebih begitulah maksudnya, lebih riset itu butuh tapi cuma sebagai data. Tapi Data. untuk masalah omset apa semua itu tergantung dari kita. Kita gaya pemasarannya kayak gimana, atau misalnya apakah kita biasa mainstream atau anti mainstream yang lebih Oke. cenderung orang tertarik kayak gitu kan. Oke. Oke, siap. Nah, jadi saya dapat poinnya di sini, memang jelas sekali apa yang Bang Munci bilang. Riset dalam usaha itu penting, iya, sangat penting. Tapi kembali lagi pengembangan usaha, omset kita, manajemen usaha, manajemen Diri kita pemasaran juga itu kembali sendiri. ke kita. Kembali ke kita. Jadi itu teman-teman, bagi Kembali ke kita yang diri sendiri. mau membangun bisnis, silakan cari riset sebagai data, itu penting juga. Tapi yang terpenting seperti yang Bang Monci bilang, itu adalah diri kita untuk mengembangkan Jadi usaha kita. Ya kan Bang Monci? sama lah. Jadi perubahan mindset kita yang menunjukkan kesuksesan kita. Sebenarnya seperti Oke. itu. Kalau kayak Coach Mar bilang, sukses itu sebenarnya mudah. Yang susah itu Cuma mempercayainya. mempercayainya. Keren Jadi lah. kadang orang nggak percaya dengan tuh, oh orang sukses atau enggak. Padahal itu mudah. Iya. Tergantung orang pe mindset dan orang pe pola perbuatan bagaimana orang pe usaha. Oke, keren sekali. Terima kasih banyak Bang Monci untuk waktu. Siap. Semoga next time orang boleh diskusi lagi dengan mungkin topik yang berbeda atau dengan situasi yang berbeda, cara yang berbeda. Ya, karena Mungkin kita bisa butuh diskusi dukungan juga. Ya, betul. Itu sebenarnya konsep-konsep itu yang kita juga ingin bangun, Bang Monci. Lebih ke apa? Ke on the spot, ya kan? Kita langsung lihat perkembangan. Nah, nanti mungkin bisa jadi berkat lah untuk orang lain. Amin. Ya, kita jadi berkat untuk teman-teman semua yang mendengarkan live kita malam hari ini. Lebih khusus juga untuk kita berdua ya Bang Monci. Karena kalau kita percaya bahwa ilmu terus itu berkembang. Ya, ilmu itu akan semakin meningkat, akan semakin kita ingat ketika kita mampu berbagi kan Bang Monci ke orang lain. Nah, terima kasih Bang Monci. Apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat for tamang-tamang yang lain yang masih misalnya ragu-ragu mau mulai usaha. Iya, betul sekali. Sebagai seorang yang berprestasi mendapatkan penghargaan di program Bank Indonesia, Bang Monci, terima kasih mau memberi diri hadir dalam program ini, Bang. Terima kasih banyak. Dan siap, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bang Monci, thank you Bang ya. Diberkati Lan, siap, yuk. Kasih. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir dan menonton dari tadi. Tuhan berkati. Oke.